Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfantila, kelas PAIF, akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan tema strategi learning, pembelajaran aktif. Nah, di sini guru ini sebagai fasilitator atau sebagai membuat suasana kelas menjadi aktif. Nah, muridnya yang aktif ya. Guru membuat suasana di kelas menjadi aktif. Siswa bisa bertanya, bisa menjawab pertanyaan, presentasi, diskusi mandiri. Nah, jadi siswa itu aktif di kelas. Itu singkat sedikit tentang aktif learning. Baiklah, kita langsung aja ya, langsung praktek aja video pembelajaran aktif. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Selesai. Di sini kita akan belajar tentang apa ini? Kurang hadis. Nah, kalau kita pertemuannya kemarin ya, dia sudah tahu ya apa itu Quran, kenapa Quran diturunkan, sudah tahu semuanya. Nah, apa sih isi dari Al-Quran itu? Ada yang tahu? Itu kan ada 8. Karena muridnya hanya 2 ya. Di sini tidak bisa saya kelompok. Artinya kita di sini belajar secara ya, manual aja, langsung tak mungkin tanya. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yatami wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ternyata yang ketiga, yang akhlak. Tadi yang pertama itu adalah akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga ini adalah akhlak. Oke, lanjut. Nah, kita ke yang hukum. Nah, ini di LKS bisa dibaca-baca di rumah ya, LKS-nya nanti yang sudah Google kasihkan. Hukum ya. Nah, hukum sudah dijelaskan bahwa sumber Al-Quran adalah sumber pokok hukum Islam guna mengatur tata kehidupan. Nah, di dalam Al-Quran kita juga diajari hukum. Bagaimana cara kita bersolat, kita berwudu. Nah, itu sudah diatur dalam Al-Quran. Kalau kita mengenal dengan ilmu fikih, nah itu hukum. Kemudian adalah sejarah. Oke, silakan kalian baca dulu ini sejarah. Siapa yang berani baca sendiri? Pada dasar sejarah adalah pada dasarnya Al-Quran adalah pedoman hidup. Di samping berisi pokok-pokok ajaran dan hukum Islam, Al-Quran juga mengandung banyak peristiwa sejarah kisah para nabi dan umat manusia pada zaman dahulu. Fungsi dan sejarah ialah untuk menjadi pelajaran yang baik ditiru dan tidak baik ditinggalkan. Nah, itu sejarah. Jadi di Al-Quran juga mencakup beberapa sejarah Nabi, sejarah para wanita, istri-istri Nabi. Nah, di situ ada beberapa sejarah. Kita lanjut ke dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan manusia memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi teknologi itu penting ya. Nah, ternyata sebelum kita mengetahui kayak ada teknologi ya, pokoknya yang teknologi lah, ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu memang
sudah mencakup keseluruhannya. Nah, ini juga ada dalilnya, dalil Al-Quran tentang teknologi. Nah, di sini ada surat Al-Alaq 1-5, bisa dibaca. Kemudian juga ada surat Quran surat Al-Mujadalah. Nah, itu isi pokok ajaran dalam Al-Quran. Jadi mungkin cukup ya pertemuan pada pagi hari ini. Nanti ada beberapa soal, nah silakan nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan kita cocokkan. Oke. Kalau ada tutur kata dari saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menampilkan sebuah pembelajaran SKI. Nah, di sini saya sebagai guru, nah muridnya itu di rumah. Nah, di sini kita belajar daring. Oke, langsung saja simak video kali ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar tentang kisah teladan tokoh ulama dan inti ajaran tasawuf. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang 4 tokoh. Nah, tapi sebelum kita mengetahui 4 tokoh tadi, kita harus tahu apa sih macam-macam dari ajaran tasawuf. Nah, di sini ada 2. Pertama adalah tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah aliran tasawuf yang ajarannya berusaha memadukan aspek syariah dan hakikat. Nah, namun diberi interpretasi dan metode baru yang belum dikenal pada masa salaf. Dan lebih mementingkan bagaimana sih cara-cara pendekatannya kepada Tuhan. Itu tasawuf sunni. Oke, yang kedua yaitu tasawuf salafi. Tasawuf salafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau lebih dikenal dengan makrifat. Nah, dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi makrifatnya itu lebih tinggi. Itu yang tasawuf falsafi. Nah, oke, lanjut kita akan mengenal siapa sih tokoh tasawuf sunni itu. Yang pertama adalah Imam Junaid al-Baghdad. Nah, Junaid al-Baghdadi lahir dengan nama Junaid bin Muhammad az-Zujad. Ia adalah anak laki-laki dari Muhammad, seorang penjual kaca yang berasal dari Nahawan. Nah, Junaid ini lahir dan tumbuh besar di Irak. Ia kemudian dikenal sebagai ahli fikih, ahli ajaran fikih, dan berfatwa berdasarkan madhab fikih, yaitu Abu Saur, salah seorang sahabat Imam Syafi'i. Junaid kemudian mendalami tasawuf dan berguru kepada As-Sari As-Sauki, yaitu siapa? Pamannya sendiri. Jadi dia berguru dengan pamannya sendiri, Al-Haris Al-Muhasibi dan Muhammad bin Ali Al-Qashab. Nah, karena ketekunannya, ia menjadi salah satu imam besar dan terbuka dalam dunia tasawuf. Nah, itu singkat cerita tentang Imam Junaid al-Baghdadi. Ada yaitu siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, tidak asing ya kita dengar Syekh Abdul Qadir itu. Saya akan menjelaskan biografinya. Yang pertama adalah nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah Mursyidin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Al-Jailani. Nah, beliau lahir di Jailan, makanya belakangnya ada Al-Jailani. Kalau itu Al-Qudus, Al-Qudsi bakalan banyak bedanya nama kota. Nah, beliau lahir pada 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Nah, sehingga di akhir namanya ditambah kata Al-Jailani atau Al-Kailani atau juga Al-Jilidan. Itu nama belakangnya. Di Baghdad, beliau belajar kepada beberapa seorang ulama seperti Ibnu Aqil, Abu Qutb, terus Abu Husain Al-Farrokh dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimi. Ia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut sehingga mampu menguasai ilmu usul dan juga perbedaan pendapat para ulama. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir ini lebih menguasai di bidang ilmu usul. Nah, yang ketiga tokoh sunni yaitu siapa? Tokoh perempuan wali Allah, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Ada sebuah, pernah saya dengar cerita itu, siapa? Rabi'ah al-Adawiyah adalah anak keempat dari seorang yang sederhana. Beliau lahir itu di tempat yang gelap. Nah, dulu itu beliau punya ayah namanya Ismail. Nah, Ismail itu dulu pernah bersumpah bahwa dia tidak akan meminta apapun kepada orang lain. Nah, di waktu itu pas kelahiran Rabi'ah al-Adawiyah itu gelap-gelita, bahkan untuk menutupi bayinya kayak selimut tidak punya. Beda kayak minyak wangi-wangian yang diberikan pada bayi itu orang tuanya tidak mempunyai sama sekali. Nah, kemudian ayahnya itu keluar mencari
Kalau di sini biasanya disebut uplik. Uplik itu kayak gas yang ada apa ya, diberi kayak kapas, nah itu dinyalain, bisa menerangi. Nah namun di tetangganya itu tidak ada yang buka pintu karena sudah larut malam. Nah itu singkat cerita dari kelahiran Rabi'ah Adawiyah. Nah di sini saya akan menjelaskan biografi singkat Rabi'ah Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Bashariyah. Nah dia juga digelar sebagai Ummu Al-Khair. Dia lahir di Basrah tahun 95 Hijriah. Nah ini di PPT dijelaskan ya, disebut Rabi'ah karena dia adalah anak keempat dari empat saudara. Dia itu kakak perempuannya itu perempuan semua, dan dia nomor keempat dari kakak perempuannya. Nah di sini diceritakan bahwa sejak masa kanak-kanaknya dia telah hafal Al-Quran, dan sangat kuat beribadah serta hidupnya sangat sederhana sekali. Estetika yang dalam berhadapan dengan situasi yang ia hadapi pada masa itu, cinta murni kepada Tuhannya adalah puncak ajarannya dalam tasawuf yang pada umumnya dituangkan melalui syair-syair dan kalimat-kalimat puitis dari syair-syairnya. Nah itu singkat cerita tentang Rabi'ah Adawiyah. Kemudian kita lanjut ke tokoh sunninya keempat, yaitu Abu Jali. Menurut Abu Al-Wafa Al-Bunini Al-Taftazani, ada dua tasawuf yang berkembang di kalangan sufi, yaitu pertama tasawuf sunni, di mana para pengikutnya adalah mengadili tasawuf mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengaitkan keadaan dan tingkatan rohani mereka dengan keduanya. Jadi lebih menggunakan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang sunni. Yang kedua adalah corak tasawuf semi atau filosofis, di mana para pengikutnya cenderung pada ungkapan-ungkapan ganjil atau asyatahat, serta bertolak dari keadaan fana menuju kenyataan tentang terjadinya penyatuan ataupun hulul. Itu adalah beberapa tokoh sunni yang kita ketahui. Nah dari beberapa tokoh-tokoh tersebut dapat kita ambil beberapa hikmahnya. Nah dari beberapa tokoh tersebut dapat kita ambil hikmahnya, pesan-pesannya. Jadi kita sebagai manusia itu harus memiliki cinta kepada Tuhan, cinta kepada manusia. Dari ajaran-ajaran tasawufnya kita bisa mempelajari dalam Al-Quran, As-Sunnah. Nah dari situ kita dapat mempraktikkan kehidupan kita dalam sehari-hari. Dari Al-Quran kita pelajari, dari Sunnah kita amalkan. Insya Allah hidup kita akan berkah. Mungkin itu sedikit pelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga dapat diambil pelajarannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.